Di perumahan anggrek, dalam sebuah rumah berlantai 2 tempat tinggal Mekaira, sudah keberapa kalinya Ibu Sarah terus berjalan mondar-mandir terlihat gelisah dalam ruangan tidur itu. Sesekali dia melirik ponsel yang tergeletak di atas meja nakas yang sepertinya dia sedang menunggu panggilan dari seseorang. Kenapa Caca belum pulang juga? Padahal aku sudah memintanya agar pulang cepat malam ini, gumam Ibu Sarah. Mah, jangan mondar-mandir terus seperti itu. Papa pusing lihatnya, teguran seorang pria paruh baya yang sebagai sang suami. Ibu Sarah menoleh pada pria yang baru saja memasuki kamar. Tapi Pak, Caca masih belum pulang juga. Padahal keluarga Anita sudah dalam perjalanan loh. Pria bernama Pak Randy itu mengusap pelan bahu sang istri mencoba menenangkan. Caca nggak akan bisa pulang cepat hari ini. Tadi sore dia mengabari papa katanya ada pasien darurat yang harus ditangani. Mendengar hal itu terlihat kekecewaan serta rasa gelisah mulai sedikit memudar di wajah Ibu Sarah. Terus gimana dengan pertemuan keluarga ini dong, Pak? Masa kita batalin gitu aja? Mereka kan sudah di perjalanan kemari. Tidak, kita tetap lanjutkan tanpa Caca. Padahal Mama ingin sekali mempertemukan Caca dengan anak dari keluarga Anita itu. Malah kayak gini, gumam Ibu Sarah merasa kecewa. Usapan tangan Pak Randy kembali bergerak di bahu sang istri. Ingat Mah, jangan memaksakan sesuatu yang tak diinginkan Caca. Dia itu anak kita satu-satunya yang harus kita pastikan kebahagiaannya. Dan jangan kecewa begitu. Di lain waktu kan mereka bisa bertemu. Yang dibalas anggukan lemah dari Ibu Sarah. Iya deh. Tidak berselang lama, suara ketukan di pintu dari luar kamar mengalihkan perhatian mereka berdua. Ibu, ini Embo. Suara wanita dari luar pintu. Ibu Sarah menoleh ke arah pintu sembari menjawab. Iya, kenapa Embo? Tamu dari keluarga Anita sudah datang dan sudah ada di depan. Benarkah? Panik Ibu Sarah membenarkan gaun yang dikenakan dan sanggulan di rambutnya. Aku akan segera ke sana. Mbok, tolong hidangkan dulu jamuan ringan yang sudah disiapkan ya. Baik, Bu. Terdengar suara langkah kaki yang berbalik menjauh hingga hilang menandakan orang yang dipanggil si Mbok itu telah pergi. Pak, sudah rapi enggak? Tanya Ibu Sarah merapikan diri di depan cermin. Sudah, Mah. Sudah cantik. Puji Pak Randy. Menatap lekat penampilan wanita cantik parubaya yang mengenakan gaun brokat tersebut. Lalu setelah dirasa penampilannya sudah cukup rapi dan nyaman, segera mereka berdua melangkah keluar dari kamar menuju ruangan di mana para tamu tengah menunggunya. Di ruangan tamu, terlihat sepasang suami istri lengkap dengan gaun marun dan jas hitam berdasi marun. Jelas sekali mereka mengenakan pakaian pasangan. Tak lupa seorang pria tampan yang mengenakan kemeja abu tua bermantel hitam berdiri berada di antara sepasang suami istri itu. Maaf menunggu lama, sapa Ibu Sarah saat bersitemu dengan mereka. Tidak kok Jeng, kami baru juga sampai, balas wanita itu dengan senyuman tak kalah ramah. Apa kabar Randy? Sapa pria paruh baya berdasi yang sebagai tamu menyapa tuan rumah. Pak Randy menyapa hal yang sama pada pria sepantarannya tersebut sambil berjabat tangan. Kabarku baik. Bagaimana denganmu? Sudah lama sekali kita tak bertemu. Dia menyapa sebagai basa-basi lalu mulai terlibatlah obrolan antara bapak-bapak yang akrab melepas rindu pada sahabat masa muda mereka. Begitupun dengan Ibu Sarah mulai melempar obrolan. Oh, tidak usah berdiri Jeng, duduk saja lagi, kata Ibu Sarah mempersilahkan sambil dirinya mengambil posisi duduk di sofa panjang yang menghadap pada para tamu itu. Oh iya, Ibu Anita yang hendak bergerak berdiri mengurungkan niatannya dan duduk dengan nyaman. Ibu Sarah melirik pria tampan yang terduduk sopan di seberang sofa. Jadi, ini nak Samuel yang Jeng ceritain itu. Memang ya lebih tampan aslinya daripada di foto. Benar Jeng, ini anakku. Makasih Tante atas pujiannya. Perkenalkan, nama saya Samuel Jacqueline. Senang bertemu dengan Tante. Ucap sopan Samuel memperkenalkan diri tidak lupa diakhiri senyuman ramah miliknya. Duh, sopannya anak muda ini.
Lagi-lagi Ibu Sarah memuji akan sikap pemuda itu. Duh, Jeng Sarah bisa aja. Oh iya. Sejenak ucapan wanita itu terhenti melirik sofa kosong di sebelah Pak Randy. Nak Mekairanya kemana, Jeng? Oh, itu... Gelagap Ibu Sarah menyenggol lengan suaminya membuat pria yang tengah mengobrol tersebut terhenti lalu menoleh. Kenapa, Mah? Pak Randy bertanya karena tak memperhatikan obrolan para ibu-ibu. Caca, Caca, bisik Ibu Sarah memberi kode. Oh, soal Caca ya? Kata Pak Randy yang mengerti akan kode dari sang istri. Saya mewakili minta maaf untuk Mekaira putri saya yang tidak bisa hadir dalam pertemuan ini. Maklum, karena anak itu tidak bisa meninggalkan tugasnya sebagai dokter bersalin. Oh, gitu ya. Sayang sekali. Tapi tak apa deh. Memang menangani pasien yang membutuhkan harus lebih diutamakan. Sam juga begitu kalau soal pekerjaan. Iya kan, Sam? Kata wanita yang sebagai ibu pria bernama Samuel tersebut. Iya tante, tidak apa. Bisa lain kali saya bertemu dengannya. Samuel tersenyum mengangguk mengiyakan, namun sedetik kemudian raut wajahnya berkerut heran. Bertugas? Bukannya sejak sore tadi dia sudah pulang? Apa dia sedang menghindar? Gumam Samuel dalam hati merasa keanehan karena tahu kalau gadis itu tak ada tugas darurat. Sedangkan di sisi lain, di sebuah rumah megah dan mewah berlantai 4 di perumahan Amber. Tolong ganti alat makannya dengan yang ada di lemari tengah. Perintah seorang wanita paruh baya masih terlihat sangat cantik dengan balutan gaun putih di bawah lutut berlengan panjang. Terlihat jelas wanita itu memiliki kuasa atas rumah tersebut sebagai nyonya rumah. Bi Iyom, panggil wanita itu cukup lantang. Dari arah ruangan lain tampak seorang wanita paruh baya berjalan sedikit tergopoh menghampiri panggilan. Iya nyonya, pesanan bunga yang saya minta kapan datang? Ini sudah hampir telat loh, kata petugas pengantar sedang dalam perjalanan nyonya. Aduh, menepuk kening seakan pusing padahal enggak. Padahal aku sudah pesan dari 1 jam lalu. Lain kali enggak akan aku pesan lagi ke toko itu. Kalau gitu ganti hiasan di sini dengan pajangan lain yang cocok. Baik nyonya, jawab Bi Iyom sambil berbalik pergi. Ibu, sudah cukup, kata pria yang terduduk di sofa menghentikan kegilaan sang istri, yang sedari tadi sibuk menyiapkan dan mendekor rumah sebaik mungkin, karena akan kedatangan tamu yang sangat dinantikan oleh mereka. Ini pertama kalinya setelah 8 tahun anak kita membawa seorang gadis, Pak, yang akan diperkenalkan ke ibu. Mana mungkin ibu menyambut calon mantu dengan sembarang. Ingat Bu, apa yang dikatakan anak itu, kata Pak Roy memperingati sang istri. Hembusan napas panjang lolos dari mulut Ibu Lestari lalu duduk di sofa di mana Pak Roy terduduk. Ayah sendiri, apa sudah mewujudkan permintaan dia untuk memutuskan pembatalan lamaran dengan keluarga itu? Sudah, dan mereka mengerti dengan bijak, jawab Pak Roy dengan tenang tanpa mengalihkan pandangan dari lembaran koran. Bagus deh. Ibu sudah tak sabar ingin bertemu dengan sosok gadis yang akan dia kenalkan.